Bayangkan seseorang berjalan di tengah keramaian dunia yang bising, di antara hinaan yang dilemparkan sembarangan, di antara sindiran tajam dan cibiran yang tersembunyi dalam senyuman. Namun ia tetap tenang. Tidak satupun kata mencabik hatinya, tidak satupun tatapan meruntuhkan langkahnya. Ia seperti batu karang yang berdiri kokoh di tengah badai. Air menerpa, angin mengguncang, namun ia tidak bergerak. Bukan karena dunia berhenti menyerang, melainkan karena ia telah berhenti untuk bisa dilukai. Inilah gambaran ideal seorang bijak dalam pandangan filsafat Stoik. Filsuf Romawi, Lucius Annaeus Seneca, tidak mengajarkan kita cara agar dunia berhenti jahat, berhenti kasar, atau berhenti menyakitkan. Ia tahu harapan semacam itu adalah angan kosong. Dunia akan tetap menertawakan kita, mencemooh kita, mengabaikan kita, dan mungkin di saat yang sama memuji kita dengan ketulusan yang fana. Tapi apakah kita harus menjadi boneka dari semua itu? Terguncang setiap kali angin opini berubah arah? Seneca tidak menawarkan pelarian. Ia menawarkan kekuatan. Kekuatan batin. Kekuatan yang tidak berakar dari status sosial, kekayaan, atau pengaruh, melainkan dari cara pandang kita terhadap penderitaan dan hinaan. Ia percaya bahwa luka sejati bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam. Dari cara kita menilai suatu kejadian, dari keputusan kita sendiri untuk merasa tersinggung, marah, atau hancur. Dengan kata lain, penderitaan bukan sesuatu yang diberikan dunia kepada kita, tapi sesuatu yang kita izinkan untuk tumbuh dalam diri kita. Dalam dunia yang semakin gemar menyuarakan keluhan, dalam masyarakat yang menjadikan rasa tersinggung sebagai simbol kebajikan, ajaran Seneca terdengar asing, bahkan keras. Tapi justru karena itulah ia dibutuhkan. Ia mengajak kita tidak untuk menjadi manusia tanpa perasaan, melainkan menjadi manusia yang merdeka dari cengkeraman emosi yang tak terkendali. Manusia yang bebas, bukan karena dunia telah jinak, melainkan karena jiwanya telah jinak terhadap dunia. Filosofi ini bukanlah teori dingin yang ditulis di Menara Gading. Ia lahir dari pengalaman pengasingan, dari pengkhianatan politik, dari ancaman kematian. Ia adalah suara seorang manusia yang telah berdiri di ujung kekuasaan dan juga jatuh ke jurang penderitaan. Dan dari sana, ia tidak berkata, dunia harus berubah, melainkan kita harus mengubah diri kita. Maka dalam uraian berikut, kita akan menyelami bagaimana Seneca membentuk manusia tak terkalahkan. Bukan dengan menaklukkan orang lain, tetapi dengan menaklukkan dirinya sendiri. Bagian 1. Luka itu tidak datang dari luar. Pernahkah kamu merasa tersinggung hanya karena satu kata? Atau hatimu mendadak rusak hanya karena satu kalimat singkat yang terlontar tanpa empati? Di zaman ini, kita hidup dalam lautan kata-kata, dan tak sedikit dari kata-kata itu seperti pisau yang menusuk, menggores, dan meninggalkan bekas. Tapi pertanyaan yang diajukan Seneca sangat mengganggu sekaligus membebaskan. Apakah benar luka itu datang dari luar, ataukah kita sendiri yang membuka pintu agar luka itu masuk? Seneca menjawabnya dengan cara yang mencengangkan. Ia mengatakan bahwa orang bijak bisa diserang, tapi tidak bisa dilukai. Kata-kata kasar bisa diarahkan padanya. Penghinaan bisa diteriakkan di depannya. Tapi seperti anak panah yang dilepaskan ke langit, semua itu akan jatuh sebelum sempat menyentuh tubuhnya. Ia tetap tak tergoyahkan. Namun bagi kita yang belum mencapai kebijaksanaan itu, konsep ini terdengar aneh. Bagaimana mungkin seseorang tidak terluka jika dicaci? Bagaimana mungkin seseorang tetap tenang saat menjadi sasaran kemarahan atau ejekan? Disinilah letak perbedaan pandangan antara mereka yang masih menjadi budak dunia dan mereka yang telah merdeka secara batin. Menurut Seneca, yang melukai kita bukan tindakan orang lain, tetapi penilaian kita terhadap tindakan itu. Kita merasa dihina bukan karena ada orang yang menghina,
tapi karena kita menilai bahwa penghinaan itu pantas untuk menyakiti. Kita merasa dirugikan bukan karena kehilangan, tetapi karena kita percaya bahwa yang hilang adalah sesuatu yang penting bagi kebahagiaan kita. Dengan kata lain, reaksi batin kitalah yang menciptakan luka. Dunia hanya memberi stimulus, kitalah yang memberi makna. Dan disitulah letak kebebasan sejati. Kita bisa memilih untuk tidak memberi makna buruk pada sesuatu yang sebenarnya tak layak diberi makna sama sekali. Bayangkan dua orang yang menerima hinaan yang sama. Yang satu marah, tersinggung, dan memendam dendam selama bertahun-tahun. Yang satu lagi tersenyum ringan, atau bahkan tidak peduli sama sekali. Apakah penghinaan itu yang menyakitkan, atau cara kita menanggapinya? Seneca mengajarkan bahwa menjadi kuat bukan berarti membuat dunia berhenti menyerang. Dunia akan terus menjadi dunia. Orang akan terus berbicara. Mulut-mulut akan tetap bergerak, dan banyak dari mereka bergerak tanpa arah. Tapi kita bisa membangun benteng batin yang tak bisa ditembus oleh apapun yang berasal dari luar. Kita bisa menjadi penguasa atas makna. Dan siapa yang berkuasa atas makna, dialah yang berkuasa atas dirinya sendiri. Bagian 2. Harapan yang tidak realistis adalah sumber kepedihan. Setelah Seneca menjelaskan bahwa luka sejati berasal dari dalam, sahabatnya yang bernama Serenus mengajukan sebuah argumen yang terasa sangat manusiawi. Ia berkata, "Bukankah akan lebih baik jika tidak ada satupun orang yang ingin menyakiti orang bijak? Sebuah harapan mulia, dunia tanpa kejahatan, tanpa penghinaan, tanpa kedengkian. Dunia yang seluruh penghuninya hidup dalam damai dan saling menghormati." Tapi Seneca, dengan ketegasan seorang filsuf yang kenyang dengan pahitnya hidup, menanggapi harapan itu dengan sebuah kalimat yang dingin namun jujur. "Kau sedang berharap seluruh umat manusia menjadi tidak menyakiti, dan itu nyaris mustahil." Disinilah letak pelajaran pentingnya. Haraplah sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Sebab jika tidak, hidupmu akan dipenuhi oleh rasa kecewa, amarah, dan keletihan yang tak pernah berujung. Serenus mewakili kita semua. Kita ingin dunia menjadi tempat yang adil. Kita ingin orang jahat berhenti menjahati. Kita ingin tak ada lagi kebencian, tak ada fitnah, tak ada kekerasan. Kita ingin semua orang bijak hidup dalam damai, tanpa gangguan, tanpa provokasi. Tapi dunia, kata Seneca, tidak bergerak mengikuti keinginan kita. Ia berjalan sesuai dengan kodratnya. Tak terkendali, tak dapat ditebak, dan tak bisa disuruh berhenti. Jika kita menggantungkan ketenangan hati kita pada dunia yang ideal, maka ketenangan itu akan rapuh. Ia akan runtuh setiap kali dunia tidak berjalan sesuai harapan kita. Ia akan hancur ketika kita disakiti oleh orang yang seharusnya menyayangi, atau dihina oleh mereka yang tak kita kenal. Kita akan hidup dalam kesedihan yang tak berkesudahan. Oleh karena itu, Seneca menawarkan realisme yang kuat. Jangan berharap dunia menjadi jinak. Harapkan dirimu menjadi tangguh. Dunia tidak akan berhenti menyakiti, tapi kamu bisa belajar untuk tidak mudah terluka. Dunia tidak akan berhenti berisik, tapi kamu bisa melatih batinmu agar tidak terpengaruh oleh kegaduhan. Dan jika kamu menunggu hingga dunia berubah, agar kamu bisa merasa damai, kamu mungkin akan menunggu seumur hidup. Tapi jika kamu mulai membangun ketenangan di dalam dirimu sekarang juga, kamu akan menemukan kedamaian, bahkan di tengah kekacauan. Seneca bukan menolak kebaikan. Ia hanya menolak ketergantungan pada kebaikan dari luar. Ia menginginkan agar kita tidak membuat syarat untuk bahagia. Bahagialah bukan karena dunia berhenti menyakiti, tetapi karena kamu tidak lagi mudah dilukai. Bagian 3. Siapa yang sebenarnya terluka? Satu pertanyaan penting muncul dalam benak Seneca, yang sekaligus menjadi ujung tombak dari seluruh filsafat keteguhan jiwa. Kapan seseorang benar-benar bisa disebut terluka?
Apakah ketika tubuhnya lebam, ketika mulut orang lain mencacinya, ketika dompetnya kosong, atau ketika hatinya ditinggalkan oleh seseorang yang dicintainya? Bagi kebanyakan orang, semua hal itu adalah luka. Tapi bagi Seneca, tidak satu pun dari itu adalah luka sejati, selama jiwa kita tetap utuh. Seneca menulis bahwa penderitaan fisik, kehilangan, hinaan, bahkan kemiskinan tidak benar-benar bisa disebut cedera, kecuali kita mengizinkan rasa kehilangan itu menembus benteng batin kita. Bukan berarti ia menolak kenyataan rasa sakit. Ia tidak sedang menutup mata terhadap kerasnya hidup. Ia hanya memisahkan antara rasa sakit yang tak bisa dihindari dan luka batin yang sebenarnya bisa dihindari. Jika kita tahu bagaimana cara mengatur reaksi kita, ia memberi contoh yang sangat tajam. Ada orang yang hidupnya tenang, bahagia, tampak damai. Tapi ternyata, itu semua hanya karena hidupnya tidak pernah diuji. Tidak pernah ada badai yang menerpa. Dan saat badai itu benar-benar datang, ketika musibah, hinaan, atau kehilangan menyentuh hidupnya, ketenangannya lenyap seperti asap. Sementara itu, orang bijak yang sejati bukanlah dia yang hidupnya nyaman tanpa tantangan, melainkan dia yang sudah terlatih untuk tetap tenang meskipun badai datang bertubi-tubi. Seneca menulis, "Aku akan menyebut orang itu berani, bukan karena ia tidak pernah diserang, tapi karena ia tidak pernah tunduk pada serangan itu. Seperti prajurit yang tidak takut menghadapi musuh, bukan karena ia belum pernah bertempur, melainkan karena ia telah belajar untuk tidak gentar dalam pertempuran." Jadi, ukuran kekuatan bukanlah damainya hidupmu, tapi bagaimana kamu berdiri saat hidupmu tidak lagi damai. Dan disinilah letak perbedaan antara orang bijak dan orang yang hanya beruntung. Yang satu kuat karena tidak pernah diuji. Yang satu kuat karena telah belajar menaklukkan ujian. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita menganggap hinaan sebagai luka? Apakah kita membiarkan kehilangan mengoyak harga diri? Jika ya, maka bukan dunia yang perlu berubah. Yang perlu diperkuat adalah akar kita di dalam. Karena hanya mereka yang telah menanam kekuatan di dalam dirinya, yang bisa tetap berdiri ketika dunia mencoba merobohkannya. Bagian 4. Hinaan, cacian, dan seni tidak tersentuh. Di zaman ini, tersinggung telah menjadi budaya. Di media sosial, orang berlomba-lomba menunjukkan bahwa dirinya telah dilukai oleh kata-kata, bahwa dirinya adalah korban dari lisan yang sembrono. Kadang, bukan makna kata itu sendiri yang menyakiti, tetapi persepsi, ekspektasi, dan luka lama yang belum sembuh. Namun Seneca datang dengan cara pandang yang mengejutkan. Apa itu hinaan jika yang dikatakan hanyalah kebenaran? Dan jika yang dikatakan adalah kebohongan, maka yang seharusnya malu adalah si penghina, bukan kita. Dalam De Constantia Sapientis, Seneca mengurai fenomena hinaan dengan logika yang membebaskan. Jika seseorang mengejek kependekan tubuhmu, kelemahan penglihatanmu, atau bentuk wajahmu, apa yang sebenarnya ia katakan? Ia hanya menyebut apa yang bisa dilihat semua orang. Itu bukan serangan, itu fakta. Dan jika yang ia katakan adalah dusta, kenapa kamu harus merasa diserang oleh sesuatu yang bahkan tidak nyata? Dengan logika ini, kita bisa memutus rantai perbudakan emosional terhadap opini orang lain. Kita bisa membebaskan diri dari ketergantungan pada penerimaan, pujian, atau validasi. Kita bisa berdiri di tengah kebisingan dunia dan tetap mendengar suara batin sendiri lebih jelas dari segalanya. Seneca bahkan menyindir zaman dan masyarakatnya sendiri. Ia menulis bahwa beberapa budak lebih memilih dicambuk daripada dihina. Mereka rela sakit fisik daripada mendengar caci maki. Menurutnya, ini adalah tanda dari pikiran yang lemah. Karena yang paling menyakitkan bukanlah hinaannya, tetapi keputusan kita untuk terluka olehnya. Bayangkan
sebuah baju besi yang tak bisa ditembus panah. Baju besi itu adalah pikiran yang telah dilatih untuk tidak bereaksi berdasarkan emosi, melainkan berdasarkan akal sehat. Dan inilah tujuan utama stoicisme. Bukan mematikan hati, tetapi memurnikan reaksi kita terhadap dunia. Hinaan akan tetap ada. Orang akan terus berkata tanpa berpikir, tapi jika kamu tidak menurunkan dirimu ke medan pertempuran itu, kamu tidak akan pernah bisa dijatuhkan, sebab hanya yang turun ke gelanggang yang bisa diserang. Tapi jika kamu berdiri di atasnya, menyadari bahwa semua itu hanya debu yang berterbangan di bawah kaki jiwamu, kamu akan tetap tenang seperti gunung yang tak terusik angin. Disinilah seni menjadi tak tersentuh dimulai, bukan dengan membungkam dunia, tetapi dengan membebaskan diri dari pengaruhnya. Bagian 5. Ketika tubuh tersakiti, tapi jiwa tetap berdiri. Setelah membahas hinaan, Seneca membawa kita ke medan yang lebih berat, penderitaan fisik, luka yang nyata, darah, rasa sakit, penderitaan yang bukan lagi sekadar permainan kata, tetapi jeritan tubuh yang terguncang oleh rasa perih. Disinilah ujian tertinggi keteguhan batin dimulai. Namun, bahkan di titik ini, Seneca tidak mundur dari ajarannya. Ia tidak menyangkal bahwa rasa sakit itu nyata. Ia tidak berkata bahwa dipukul atau kehilangan anggota tubuh adalah hal sepele. Tapi, yang ia tolak adalah menyebut itu sebagai cedera sejati. Ia membuat pemisahan yang sangat tajam namun mendalam. Kami tidak menolak bahwa dipukul itu menyakitkan, bahwa kehilangan itu menyiksa. Tapi rasa sakit bukanlah injury atau luka dalam arti filosofis. Karena luka sejati hanya bisa terjadi bila kebajikan dan keteguhan hati kita hancur. Dengan kata lain, tubuh bisa berdarah, tetapi jiwa tetap bisa berdiri tegak. Bagi orang biasa, penderitaan adalah penguasa. Rasa sakit memaksa mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani, hanya untuk menghindari rasa perih. Tetapi bagi orang bijak, bahkan rasa sakit tak bisa memaksa kehendaknya. Bahkan ancaman tak bisa membelokkan pikirannya dari kebajikan. Filsuf lain yang sejalan dengan ini adalah Epictetus, mantan budak yang kakinya pernah dipatahkan oleh tuannya. Ia kemudian berkata, kaki bisa dibelenggu, tapi kehendak bebas tak bisa disentuh, bahkan oleh Zeus sekalipun. Ini bukan ajaran kosong. Ini adalah kekuatan yang dilatih dalam keheningan, dalam penderitaan, dalam disiplin bertahun-tahun. Orang bijak tidak lahir dari buku. Ia lahir dari kesediaan untuk menatap langsung wajah dunia dan tidak berpaling. Bayangkan, jika tubuhmu bisa disakiti, tapi jiwamu tak bisa dipaksa untuk membenci, menyesal, atau menyerah. Bukankah itu bentuk kebebasan yang sejati? Seneca percaya bahwa manusia bisa melatih dirinya untuk sampai ke titik itu. Bukan dalam sehari, tapi melalui latihan panjang dan kesabaran setia, batin bisa menjadi kokoh, seperti batu yang terus digosok oleh ombak sampai akhirnya menjadi tak tergerakkan. Dan ketika kamu mencapai titik itu, penderitaan tidak lagi menguasaimu. Kamu bisa berdarah, tapi kamu tetap bisa memilih diam. Kamu bisa menangis, tapi kamu tetap bisa memilih jujur. Kamu bisa menderita, tapi kamu tetap bisa memilih menjadi baik. Dalam dunia yang memaksa orang berubah demi rasa aman, Seneca mengajarkan kita bahwa kita bisa aman. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kita telah menaklukkan diri sendiri. Bagian 6. Kematian, ujian terakhir sang bijak. Jika rasa sakit fisik menguji tubuh dan hinaan menguji harga diri, maka kematian adalah ujian terakhir dari seluruh keberanian dan kebijaksanaan manusia. Dan Seneca tidak lari dari tema ini. Justru ia menempatkannya di puncak tangga cobaan yang harus dihadapi dengan keteguhan batin. Menurut Seneca, kematian bukan musuh yang harus ditakuti, melainkan peristiwa yang harus dipahami. Ia berkata, jika kita dapat menerima dengan tenang dan damai ketakutan terbesar manusia,
yaitu kematian, maka segala cobaan lain akan menjadi jauh lebih ringan. Karena apalagi yang bisa ditakutkan jika kita telah menghadapi akhir itu sendiri tanpa gemetar? Seneca menyadari bahwa ketakutan akan kematian adalah sumber dari banyak kelemahan manusia. Karena takut mati, orang berbohong. Karena takut mati, orang mengkhianati. Karena takut mati, orang melepaskan nilai-nilainya dan menjadi budak dunia. Tapi jika kita berhasil menatap kematian dengan mata terbuka dan berkata, "Aku tidak takut," maka dunia kehilangan senjatanya yang paling ampuh untuk menjatuhkan kita. Lebih dari itu, Seneca percaya bahwa kematian bukanlah sebuah kerugian, karena ia adalah bagian dari hukum alam yang tak terelakkan. Kita dilahirkan tanpa meminta, dan kita akan pergi tanpa memilih. Yang bisa kita kendalikan hanyalah bagaimana kita menjalani waktu di antara dua peristiwa itu. Dan dalam waktu yang terbatas itu, orang bijak tidak hidup dalam ketakutan. Ia tidak larut dalam ratapan atas yang telah pergi, atau ketakutan atas yang akan datang. Ia hidup dalam kesadaran penuh bahwa segalanya bersifat sementara, dan justru karena itulah segala sesuatu menjadi berarti. Bahkan dalam perpisahan, kehilangan, pengusiran, bahkan dalam kematian yang perlahan, jiwa sang bijak tetap berdiri tegak. Ia mungkin menangis, tapi air matanya bukan tanda kelemahan. Ia bisa bersedih, tapi kesedihannya tidak menghapus kejernihan pikirannya. Ia tetap sadar bahwa semua yang datang akan pergi. Dan karena itu, ia memeluk hidup dengan kedalaman dan keikhlasan. Seneca menulis, "Jika kita telah menaklukkan rasa takut terhadap kematian, maka kehilangan, rasa sakit, pengkhianatan, dan perpisahan, semuanya akan terasa ringan. Sebab tidak ada yang lebih menakutkan daripada kematian. Dan jika kita telah melampaui itu, maka yang lain hanyalah bayangan." Dan yang paling mengesankan dari ajaran ini adalah kesadaran Seneca bahwa bahkan orang-orang kuat pun tidak kebal dari duka. Ia tidak mengajarkan ketidakterpengaruhan total. Ia hanya menunjukkan bahwa kita bisa tetap sadar di tengah derita, tetap teguh walau gemetar, tetap hidup walau sedang menghadapi kematian. Inilah stoikisme di puncaknya. Ketenangan bukan ketiadaan rasa, tapi kekuasaan atas rasa. Bukan hidup tanpa luka, tapi hidup yang tidak menyerahkan kendali jiwanya pada luka itu. Di tengah dunia yang penuh dengan amarah yang mudah tersulut, hinaan yang mudah tersebar, dan duka yang tak pernah berhenti mengetuk pintu, Seneca mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Kita bisa tetap tegak, bahkan ketika segalanya berusaha menjatuhkan kita. Bukan karena dunia menjadi lebih baik, tapi karena kita menjadi lebih kuat. Keteguhan bukan soal tidak merasakan sakit, tapi soal tidak dikuasai oleh rasa sakit itu. Keberanian bukan soal tidak takut, tapi soal tetap melangkah meski rasa takut itu ada. Dan kebijaksanaan bukan soal tahu segalanya, tapi soal tahu kapan harus diam dan kapan harus berdiri. Menjadi tak terkalahkan bukan berarti kita menjadi batu yang dingin dan mati rasa. Justru sebaliknya, kita menjadi manusia sepenuhnya. Manusia yang tetap merasakan, namun tidak dikendalikan oleh rasa. Manusia yang tetap mencintai, meski tahu cinta bisa hilang. Manusia yang tetap berbicara dengan kebaikan, meski tahu kebaikan bisa dibalas dengan kebencian. Dan dalam dunia yang terus berubah, hanya mereka yang kokoh di dalamlah yang akan tetap berdiri di luar. Seneca tidak meminta kita menjadi dewa. Ia hanya menunjukkan bahwa manusia pun bisa mencapai ketenangan yang nyaris ilahi, asal mau berlatih, bersabar, dan menguatkan batin. Kita tidak bisa menghentikan badai, tapi kita bisa belajar menjadi pohon yang akarnya menancap ke dalam bumi. Maka, di saat berikutnya kamu merasa tersinggung, sakit hati, atau ditimpa musibah, ingatlah, kamu punya pilihan. Pilihan untuk tetap tenang,
pilihan untuk tidak terseret, pilihan untuk tidak menyerah, dan pilihan itu selalu ada dalam genggamanmu. Karena seperti kata Seneca, yang tak bisa dilukai bukanlah yang tak pernah diserang, tapi yang tak pernah benar-benar terluka. Dan mungkin itulah makna sejati dari menjadi manusia yang bebas.